Bahkan kemarin aku lihat di Jerman itu ada pendeta yang sudah diganti oleh AI. Serius. Jadi yang mimpin misa itu AI. Yang mimpin misa. Nah itu boleh nggak? Kalau misal, benar juga. Betul. Nah itu kan jadi sesuatu yang kita bisa lihat potensi AI ke depan seperti apa kan. Artinya bisa nggak dia jadi sesembahan? Sangat bisa banget. Karena sekarang sudah banyak yang jadi. Misal ada orang main Mobile Legend. Lagi push rank gitu kan ya. Kan Mobile Legend kan nggak bisa di pause. Gitu kan. Tiba-tiba dia lagi main, ibunya bilang misalnya, Ray. Terus dia bilang, apa sih mah? Orang lagi push rank kok. Nah itu udah jadi sesembahan tuh. Dulu gue kayak gitu lagi. Dulu pas main apa ya? Dulu main game online banyak mama tuh sering kayak, cuci piring. Tapi bedanya lu gak marah? Nggak marah. Marah juga. Tapi kabel teleponnya dicabut. Nah berarti, ya udah, mau. Nah berarti ibu lu lebih jago daripada sesembahan lu. Jadi itu sesembahan sih konsepnya. Tadi baru izin lagi sama mama. Ini kan udah baikan nih. Mike Tyson aja boleh fight, boleh nggak tinju? I don't care. Emang kuasa ibu. itu paling masalah ketika ibu sudah bilang I don't care. Nah. Itu hukuman terberat lu. Ya makanya lu jangan kompor-kompor gue terus. Nih Ustaz Felix juga di setiap post gue. Lu kayak ya kok udah. Ya gue kan mau yang seru. Ya kan. Hidup ini kan harus ada yang seru-seru dikit. Tapi kan gitu kan ya. Kalau di dunia bisnis ya. Kita tuh mau orang menyembah. Kita mau mereka kayak ngelihat produk kita. Atau brand kita tuh kayak cult gitu loh. Iya betul. Nggak usah dipotong lagi Rek ya. Benar. Lagi seru nih Rek ya. Betul. Salah pebisnisnya, apa salah orang yang menerima bisnisnya? Kalau bisnis itu dibuat memang sebagai sebuah cult atau community, itu adalah sesuatu yang pasti. Karena itu kan berkaitan dengan brand loyalty kan sebenarnya. Kalau orang sudah menganggap kita sebagai sebuah ibaratnya kayak cult gitu kan ya, berarti mereka loyal ke kita. Karena zaman sekarang tuh gini ya, aku ngelihat Gen Z zaman sekarang, mereka tiba-tiba bisa pindah brand at any minutes. Bahkan brandnya tuh nggak ada sama sekali mereknya tuh sama sekali nggak ada brandnya gitu maksudnya. Iya nggak peduli. Tapi karena pertimbangan harga mereka tiba-tiba bisa berubah karena benar-benar kan banjir sekali. Maka menjadi sebuah cult itu adalah impian bagi setiap pebisnis sebenarnya. Setuju. Nah tapi sebenarnya balik lagi, apapun bisa jadi sebuah sesembahan sebenarnya. Nggak usah harus misalnya agama, nggak usah harus idol dan segala macam. Kadang-kadang seseorang tuh ketika sudah misalnya senang sama satu brand, dia harus itu, pakaiannya harus itu, handphonenya harus itu, semua harus itu. Nah itu kan jadi cult kan ya. Benar. Tapi cult beda dengan penyembahan. Karena penyembahan harus ada dua sifat tadi. Fokus dan marah kalau diganggu. Kalau gue sebagai pebisnis ya. Gue bisa happy loh. Kalau misalnya brand gue nih misalnya lu mendingan sama Raymond lah daripada sama. Enggak, gue udah baikan. Tadi gue mau nyindir satu lagi tapi gue lupa gue udah baikan. Misalnya, lu mendingan pasang foto berdua ya. Iya, gue udah bertiga bersama Kakashi. Betul. Kalau gue sebagai pebisnis dalam hati gue happy. Bener. Kalau misalnya dia milih brand lain dibanding brand gue dibanding brand lain dan dia marah kalau misalnya lu pindah ke brand lain. Enggak, orang paling bagus punya Raymond gitu misalnya. Nah, tentu saja. Gue berdosa atau enggak? Enggak. Karena sebagai seorang misalnya contohnya public figure, aku juga merasa hal yang sama. Ketika aku misalnya ada sesuatu, aku pengen yang bela bukan diri aku sendiri kan, tapi yang bela kan orang lain yang ngerti kita. Karena orang pikir gini, kalau dalam keadaan satu hal misalnya, lu suatu hari nanti lu dapat satu masalah misalnya. Kalau lu yang ngomong itu kadang-kadang orang bilang alah dia pasti nggak percaya kan bias. Tapi kalau orang lain yang ngomong bahwa pembelaan itu advokasi itu datang daripada orang lain itu bagus. Tapi tidak serta merta advokasi pada seseorang atau sesuatu itu menjadikan kita menjadikan itu sebagai sesembahan. Jadi boleh dalam level tertentu. Tapi masalahnya di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gitu. Banyak. Itulah makanya kita itu kita itu ditakdirkan hidup di Indonesia. Karena mungkin kita ditakdirkan untuk memperbaiki ini. Ibarat gini loh, ada orang pebisnis yang dia jualan baju sama orang yang telanjang. Gitu kan ya. Ada dua pendekatan kan yang sudah kita tahu kan. Ada satu bilang, nggak pakai baju nih, nggak mungkin kita jual baju tempat orang nggak pakai baju. Tapi satu orang yang lain merasa bahwa ini adalah pasar yang justru sangat luas sekali, yang belum tersentuh sama sekali. Nah kita tinggal di Indonesia untuk itu. Makanya Cak Nun tuh pernah bilang gini, aku ingat Cak Nun pernah bilang gini. Suatu waktu, lu tahu Cak Nun kan dia kan nurunin 2 presiden ya, Soeharto sama Gus Dur, ya kan? Dan dia cerita waktu itu ketika dia suatu waktu ketika Pak Harto meninggal, dia dipanggil sama anak-anaknya Pak Harto. Dia nanya kenapa aku dipanggil, bukannya kalian harusnya benci sama aku, kan aku yang nurunin Soeharto. Maka anak-anaknya bilang, Bapak pesan sama kami bahwa saya kalau ada apa-apa cari nasihat dari Cak Nun. Kenapa? Karena nasihat yang kalian temukan jujur itu adalah nasihat dari Cak Nun, yang lain enggak. Kok Bapak tahu? Bapaknya bilang, Pak Harto bilang, saya punya buku catatan. Saya ngasih siapa dan berapa. Enggak sih maksudnya? Jadi ada orang ngeritik cuma untuk dikasih aja. Setelah dikasih dia diem. Nah ini kan jadi bahan untuk blackmail. Ya, kamu kan udah nikmatin. Benar. Nah
Di situ nggak ada Cak Nun, maka dia bilang ini orang ngeritik bukan karena sesuatu yang dia pengen, karena memang dia harus menyampaikan sesuatu. Maka ambil nasihat daripada orang-orang kayak gini. Maka keberadaan Raymond dan orang-orang yang secara ikhlas, lu kan nggak dibayar untuk ngeritik orang. Nggak dibayar. Apalagi lu dapat malah hilang duit. Malah hilang duit. Apalagi lu dapat sesuatu karena menyetujui seseorang kan, enggak juga kan. Tapi itu yang harus disyukuri oleh mereka sebenarnya. Dan itulah yang akan membuat Indonesia jadi pintar. Harusnya. Tapi kenyataannya gak apa-apa bro, ingat ya, yang kita target itu seringkali bukan pelaku kejahatan. Tapi yang kita target adalah orang-orang yang lihat. Itu yang di dalam Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali kondisi seperti itu.